Halo semuanya, bersama saya Marhadi Putra. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan audit spesifik terkait kelompok, transaksi akun, dan pengungkapan. Let's go! Materi kemarin kita sudah membahas mengenai tahapan-tahapan dalam membangun tujuan audit. Yang pertama ialah memahami tujuan dan tanggung jawab atas audit. Yang kedua ialah kelompokkan laporan keuangan dalam siklus. Yang ketiga ialah kenali asersi manajemen tentang laporan keuangan. Dan yang keempat yang akan kita pelajari dalam video kali ini ialah ketahui tujuan audit spesifik terkait kelompok, transaksi akun, dan pengungkapan. Asersi-asersi ini akan mengarahkan ke tujuan audit, di mana tugas auditor ialah untuk memvalidasi asersi manajemen atas laporan keuangan. Nah, karena itu tujuan audit diarahkan untuk menguji asersi manajemen. Berikut merupakan asersi manajemen mengenai atas transaksi dan event. Yang pertama ialah occurrence atau keterjadian, di mana tujuan auditnya kita akan memeriksa dari keterjadian itu sendiri. Apakah salesnya sudah di-record atau belum. Lalu yang kedua ada completeness, di mana kita akan memeriksa dari completeness itu sendiri atau kelengkapan. Apakah sales transaksi penjualannya sudah tercatat secara lengkap atau belum. Lalu yang ketiga ada accuracy atau akurasi, di mana kita akan mengecek dua sisi atau dua tujuan audit. Yang pertama ada akurasi, di mana kita akan mengecek akurasi dari transaksi penjualan. Yang kedua ialah posting and summarization. Sudah proper belum nih postingnya dari penjualan tersebut. Lalu yang keempat ada classification atau klasifikasi, di mana kita akan memeriksa dari klasifikasi transaksi tersebut, apakah penjualannya nih sudah sesuai dengan klasifikasinya atau belum. Lalu yang kelima ialah cut off, di mana kita akan memeriksa tujuan audit mengenai timing atau waktu atau juga bisa cut off. Di mana transaksi tersebut harus dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Lalu ada asersi manajemen atas saldo akun, di mana yang pertama ialah existence atau keberadaan, di mana tujuan auditnya kita akan memeriksa dari keberadaan dari saldo akun tersebut. Apakah inventory-nya ada atau tidak. Lalu yang kedua ialah completeness atau kelengkapan, di mana kita akan memeriksa dari kelengkapannya sendiri. Apakah inventory-nya telah dicatat atau belum. Lalu yang ketiga ada valuation and allocation, di mana kita akan memeriksa beberapa tujuan audit. Yang pertama ialah akurasi, di mana inventory-nya sudah akurat atau belum nih. Lalu ada cut off, apakah inventory-nya sudah dicatat dalam periode akuntansi yang benar. Lalu ada detail tie-in,
yaitu detail yang saling berkaitan, apakah total dari inventory-nya itu sudah sesuai dengan yang dilaporkan. Lalu ada realizable value atau nilai realisasi, karena apakah inventory-nya sudah sesuai dengan nilai realisasinya. Lalu ada yang keempat, right and obligation atau hak dan kewajiban, dimana kita akan memeriksa dari hak dan kewajiban, apakah inventory-nya itu dicatat atas nama perusahaan tersebut. Nah, sekarang ada asersi manajemen mengenai penyajian dan pengungkapan, di mana yang pertama ialah accuracy and right and obligation. Kita akan memeriksa tujuan audit yang berkaitan dengan keterjadian dan hak dan kewajiban, di mana peristiwa, transaksi, dan hal-hal lain yang diungkapkan telah terjadi dan berkaitan dengan entitas. Lalu yang kedua ada completeness. Kita akan memeriksa tujuan audit mengenai kelengkapan. Apakah semua pengungkapan yang harus dimasukkan dalam laporan keuangan telah disertakan atau tidak. Lalu yang ketiga ada classification and understandability, di mana kita akan memeriksa tujuan audit yang berkaitan dengan klasifikasi dan pemahaman. Apakah informasi keuangan yang disajikan dan dijelaskan dengan tepat dan pengungkapannya diungkapkan dengan jelas. Lalu ada accuracy and valuation, di mana kita akan memeriksa tujuan audit berkaitan dengan akurasi dan penilaian. Apakah informasi keuangan dan lainnya itu diungkapkan secara wajar dan pada jumlah yang tepat. Nah, dalam memvalidasi asersi manajemen tersebut, auditor harus mengumpulkan berbagai bukti, di mana bukti audit ini merupakan setiap informasi yang digunakan oleh auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Yang mana bukti audit ini memiliki keandalan. Dalam standar audit 500 pada paragraf 31 disebutkan bahwa bukti dari sumber di luar entitas lebih andal daripada bukti yang diperoleh hanya dari dalam entitas. Lalu yang kedua, bukti yang dihasilkan secara internal lebih dapat diandalkan ketika struktur pengendalian internalnya efektif. Lalu yang ketiga, bukti yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti yang diperoleh dari klien. Yang keempat, bukti dalam bentuk dokumen atau representasi tertulis lebih dapat diandalkan daripada representasi lisan. Dan bukti yang diberikan oleh dokumen asli lebih dapat diandalkan daripada bukti yang diberikan melalui fotokopi, fax email, dan dokumen scan. Lalu ada kecukupan bukti audit yang ditentukan oleh jumlah bukti yang diperoleh. Nah, kecukupan ini utamanya terukur dari jumlah sampel yang dipilih oleh auditor. Nah, auditor ini akan menentukan jumlah sampel ini berdasarkan yang pertama, yaitu ekspektasi auditor atas salah saji. Yang kedua ialah efektivitas pengendalian internal klien, di mana bila pengendalian internal kliennya bagus, maka auditor bisa berekspektasi baik kepada perusahaan yang akan diaudit oleh auditor. Dalam sifat meyakinkan dari bukti audit, standar audit itu mengharuskan auditor untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung opini yang dikeluarkan. Nah, dua faktor penentu persuasif bukti ialah pertama,
yaitu ketepatan atau appropriateness. Yang kedua ialah kecukupan atau sufficiency. Di mana ketepatan bukti ini ialah ukuran kualitas bukti yang meliputi yang pertama ialah relevansi, di mana bukti harus berkaitan dengan atau relevan dengan tujuan audit yang sedang diuji oleh auditor. Lalu yang kedua ialah keandalan, sejauh mana bukti dapat dipercaya atau layak dipercaya oleh auditor. Persuasif bukti ini dapat dievaluasi hanya setelah mempertimbangkan kombinasi ketepatan dan kecukupan, termasuk efek dari faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan dan kecukupan. Dalam membuat keputusan tentang bukti untuk audit yang diberikan, persuasif dan biaya harus dipertimbangkan oleh auditor. Nah, sekarang kita ke prosedur audit. Untuk memperoleh bukti audit, auditor menjalankan prosedur audit yang merupakan langkah-langkah detail yang harus dilakukan oleh auditor dalam rangka memperoleh bukti audit. Di mana prosedur audit ini memiliki 7 prosedur. Yang pertama ada inspeksi, yang kedua ada pengamatan atau observasi, yang ketiga ada konfirmasi, yang keempat ada perhitungan ulang atau rekalkulasi, yang kelima ada performa ulang atau re-performance, yang keenam ada prosedur analitis, dan yang ketujuh ada pertanyaan. Nah, inspeksi itu apa sih? Nah, inspeksi itu ialah pemeriksaan auditor atas dokumen dan catatan klien, dan pemeriksaan fisik atas satu aset, di mana biasanya auditor ini akan memeriksa dokumen dan catatan klien, serta fisik dari aset tersebut. Biasanya auditor akan mendatangi aset yang dimiliki oleh klien, apakah aset tersebut ada atau tidak. Nah, yang kedua ialah auditor akan melakukan pengamatan observasi, di mana terdiri dari melihat proses atau prosedur yang dilakukan oleh orang lain atau klien. Lalu yang ketiga, konfirmasi. Auditor ini akan melakukan konfirmasi dengan penerimaan tanggapan tertulis langsung dari pihak ketiga yang memverifikasi keakuratan informasi yang diminta oleh auditor, apakah sudah sesuai atau belum. Lalu yang keempat ialah auditor akan melakukan perhitungan ulang atau rekalkulasi dengan memeriksa kembali sampel perhitungan yang dibuat oleh klien. Auditor juga akan melakukan performa ulang atau re-performance dengan pengujian independen auditor atas prosedur atau pengendalian akuntansi klien. Yang keenam, auditor akan melakukan prosedur analitis, di mana akan mengevaluasi informasi keuangan melalui analisis hubungan yang masuk akal antara data keuangan dan non-keuangan. Dan yang ketujuh ialah auditor akan mempertanyakan kepada klien apakah perlu informasi tertulis atau lisan dari klien sebagai tanggapan atas pertanyaan dari auditor. Berikut merupakan dari ketepatan bukti audit yang memiliki kriteria-kriteria dan level-levelnya. Mana contohnya? Ada physical examination, di mana jasa penyedianya baik ini karena auditor yang melakukan. Nah, dalam effectiveness-nya of client internal controls, ini variabel ya, tergantung dari kliennya. Kadang-kadang ada yang bagus, kadang juga ada yang biasa-biasa aja, kadang juga ada yang kurang bagus. Lalu untuk auditor direct knowledge ini tinggi, kenapa? Karena misalnya kondisi bangunannya itu harus diketahui oleh auditor. Karena begitu datang nih, katanya bangunannya 2M, tapi nggak taunya bangunannya tinggal dinding doang, tinggal kaca doang.
Lalu untuk kualifikasi of provider-nya itu normalnya tinggi, karena auditor sendiri yang tahu. Misalnya bangunan tadi nih 1M yang tinggal dinding aja, pasti auditor akan bertanya-tanya nih, akan bilang, ini mah nilainya nggak nyampe 1M kali, cuman dinding doang, cuman kaca aja di situ, masa 1M doang. Pasti auditor akan menindaklanjuti atas temuan tersebut. Lalu, auditivity of evidence. Tentunya tinggi ya, karena di sini auditor harus sangat-sangat objektif sesuai dengan kondisi real yang didapat oleh auditor. Prosedur audit yang dilakukan oleh auditor didokumentasi dalam suatu program audit, di mana program audit ini merupakan kumpulan-kumpulan prosedur yang dilakukan oleh auditor terkait transaksi atau akun saldo tertentu. Misalnya di sini ada purchase ya, di mana prosedurnya itu ialah cek pembeliannya apakah sesuai dengan belum, misalkan sesuai, kita checklist, misalkan tidak sesuai, kita silang dengan menulis keterangannya. Ini apa yang melatar belakangi, misalkan dia nggak sesuai. Seperti itu. Biasanya nih auditor akan membuat prosedurnya sesuai dengan program audit dari auditor tersebut. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan jangan lupa subscribe ya. And see ya.